Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali kita di channel Samsul Alam Speak Up. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang berkenaan tentang zakat. Mungkin di antara kita sudah tidak asing lagi ya, di antara kita bahwa apa yang dimaksud dengan zakat itu secara definisi sederhana adalah mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki ya apabila telah sampai syarat ya, baik itu secara jumlah maupun waktu-waktu tertentu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membagi sebuah cerita yang mengalaminya adalah saya sendiri. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya waktu itu masih di semester 3 atau semester 4 di Universitas Mula Warman. Sesaat atau sehari sebelum saya harusnya membayar SPP, uang kuliah, malam harinya uang yang saya harusnya pakai bayar untuk SPP itu kemudian hilang ya. Dan pada saat itu saya mengalami sebuah kegundahan yang begitu luar biasa. Di tengah kegundahan yang saya rasakan, lalu kemudian saya bercerita kepada salah seorang senior yang saya percaya. Lalu dari beliau mengusulkan untuk saya mengajukan permohonan bantuan di salah satu lembaga zakat terkemuka di kota Samarinda. Singkat cerita, alhamdulillah saya dapat bantuan olehnya. Tentu perasaan saya campur aduk ya. Ya senang, ya sedih juga. Kenapa bisa senang? Karena pada saat itu saya bisa melanjutkan perkuliahan sebab dibantu membayar SPP dari lembaga zakat yang tadi ya. Namun sedihnya saya juga sedih karena saya menjadi orang yang menerima zakat. Bagaimanapun kata Rasulullah SAW, yang lebih mulia itu adalah orang ya yang tangannya di atas ya. Orang yang tangannya di atas itu jauh lebih mulia. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga di suatu ketika kelak ya saya punya kesempatan ya untuk bisa menjadi pemberi zakat. Dan alhamdulillah 10 tahun berlalu, Allah takdirkan saya memiliki sedikit harta yang kemudian sudah sampai pada kadarnya dan telah sampai pada masanya untuk kemudian harus dikeluarkan zakat malnya. Barusan tadi kita baru menyelesaikan pembayaran zakat di salah satu kantor zakat terkemuka di kota Samarinda. Saya berharap di sana kemudian akan ada manfaat yang bergulir berikutnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian dan sekaligus berterima kasih kepada orang yang telah mau membayar zakatnya dimanapun berada. Ya karena keinginan Anda, kemauan Anda untuk berzakat menyebabkan banyak orang yang tertolong. Salah satunya adalah saya 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah mungkin pada saat itu jika tidak mendapatkan bantuan itu mungkin perkuliahan saya akan selesai dan saya akan kembali ke kampung halaman dan menjadi mengurus kebun yang kemudian dimiliki orang tua. Tapi ala kulli hal Allah takdirkan berbeda lewat kedermawanan para orang-orang soleh yang ada di kota Samarinda dan saya kemudian bisa mendapatkan zakat tersebut. Dan kesempatan hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Saya yakin ini hanya satu contoh kasus dibanding di antara 1000 atau jutaan kejadian-kejadian yang serupa. Yakni betapa orang yang dulunya menerima zakat hingga akhirnya kemudian menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat. Dan tentu ini merupakan bagian daripada ya kerja-kerja dakwah, kerja-kerja produktif ya, dan juga secara tidak langsung kita telah membantu pemerintah dalam proses pengentasan kemiskinan. Sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, melalui momentum kesempatan ini, saya Samsul Alam ingin mengajak kepada kita semua. Ayo kita semakin giat bekerja, supaya apa? Supaya kita bisa menunaikan ya di antara perintah yang ditetapkan dalam Islam. Kata Rasul, bunyanul Islam ala hamd, syahadatu la ilaha illallah
iqamatus shalah, ita'uz zakah, wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari 5 perintah yang utama diperintahkan kepada kita, zakat mendapatkan nomor ketiga, yang berarti dia sangat penting. Dan oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kepada anak-anak muda, ayo yang sudah waktunya berzakat, ya, silahkan konsultasikan kepada lembaga-lembaga zakat yang Anda percaya. Silahkan konsultasikan berapa jumlahnya, berapa minimal nominalnya. Yang pasti semua perintah agama yang kita lakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena bersumber pada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat berkeyakinan jika semangat ini terus kita gulirkan, terus kita transfer kepada orang lain, maka akan semakin banyak lagi orang yang menerima manfaat, dan kita berkeyakinan bahwa suatu saat kelak tidak ada lagi orang yang layak untuk menerima zakat, karena pada saat itu semua orang sudah menjadi orang yang mampu, insya Allah. Sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, dari kisah inspirasi zakat produktif tadi, saya mengajak kepada sahabat sekalian untuk silahkan menyalurkan zakatnya kemanapun, ya, di lembaga zakat manapun, ya, yang Anda percaya. Karena saya sangat berkeyakinan bahwa semua lembaga zakat itu adalah amanah, dan saya berkeyakinan mereka akan mengelola dengan sangat hati-hati dan sangat kreatif untuk memastikan dana umat ini akan dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkannya. Pada di akhir kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semuanya, ya, terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk mengeluarkan zakatnya. Kepada sahabat sekalian yang mungkin belum sempat atau belum mampu melaksanakannya, kita doakan agar diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankan roda usahanya, agar kemudian ia mendapatkan keberkahan, kelimpahan rezeki yang sangat berlimpah, dan ia mampu menunaikan kewajibannya untuk menunaikan zakat. Barangkali itu yang kita bisa bagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.